Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi amarna biluzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruqah. Walladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam kama an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i wassalihin. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilih la'allakum tuflihun. Alhamdulillah para ikhwan dan akhwat di Niabah Pontianak, naib beserta bitonahnya, para rois beserta bitonah, ikhwan dan akhwat semuanya, semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan lahir dan batin dan juga dirahmati Allah SWT. Sebelumnya kami sampaikan salam dari Imam Muslimin untuk para ikhwan semuanya, untuk ikhwan dan akhwat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami datang bersama Ustaz Agus Sudarmaji, datang hari Kamis, ya, setelah ada informasi musibah yang menimpa salah seorang ikhwan kita. Jadi pada saat itu malam Kamis kami bermusyawarah terbatas dan ditetapkan malam itu juga harus berangkat. Jadi hari Kamis pagi kami siap-siap karena saya ada jadwal ngajar, sehingga jadwal saya ngajar yang ba'da zuhur ditarik ke pagi, gitu, dikondisikan ya, sehingga kita bisa berangkat dan sampai di Mempawah itu sudah maghrib ya, pada maghrib sampai di Mempawah ya. Kami nginep di Mempawah semalam, tadi malam nginep di Singkawang dan malam ini di sini. Jadi saya tanya tiap tempat beda-beda materi yang disampaikan sesuai dengan keperluan. Jadi saya konsultasi dulu. Untuk di sini katanya mungkin lebih tepat masalah ini gitu. Kemarin kali Mempawah bicara masalah nikmatnya ukhuwah. Kalau ketika di Singkawang pembahasan tadi tentang bahaya dengki. Ya. Di sini bahasnya tentang jihad. Pas bertepatan waktunya dengan malam Ahad. Jadi ngaji di malam Ahad. Jihad. Nah, gitu. Ya. Oke. Sebelum Ustaz Agus, saya mendahului supaya bisa gantian. Silakan lanjut, next. Nah, ini adalah firman Allah yang di landasan tentang jihad. Bahwasanya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, azibkum azaban alim. Kalau kalian tidak berangkat, kalau kalian tidak pergi di jalan Allah, yu'azibkum azaban alim. Niscaya Allah akan menyiksamu dengan siksa yang pedih. Tidak sekadar itu, wa yastabdil qauman ghairak, dan Allah akan mengganti dengan kaum yang lain. Dalam Al-Qur'an ada 3 ayat yang kaitannya dengan penggantian generasi. Ya. Pertama 554, yang kedua 939, yang ketiga adalah 4738. Paham maksudnya? Ya. Jadi 554 wa di sebelah Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dini fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Ketika ada orang yang murtad, nah orang yang keluar dari kebenaran, keluar dari Islam, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Yang Allah cinta pada mereka, mereka cinta pada Allah. Satu, generasinya akan diganti Allah. Yang kedua adalah ayat ini 939, surat At-Taubah 39. Ketika orang lari daripada medan jihad, lari dari tanggung jawab, lari dari amanat, itu semua maksud. Ketika ada amanat jihad, dia milih ya urusan dunia. Yang tadi yang bisa menjadi ujian, godaan, bahkan bisa menjerumuskan 8 tadi. Tadi masih ingat 8 apa? 1, 2, nah 3. Nah, kan dulu 3 bentar. 3 saudara, 4 pasangan, 5 kerabat. Nah, kerabat. 6 harta yang berlimpah ruah. 7 maisha yang dikhawatirkan ruginya. 8 tempat tinggal. Itu semua bisa menjadi penghambat dan bahkan bisa jadi penghalang. Akhirnya dia tidak pergi berjihad. Ya, dan itu Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik. Yang ketiga 4738. 47 surat apa?
Surat Muhammad ayat 38 ayat terakhir. Kalau akan ganti itu orang yang kikir, orang yang pelit mengeluarkan harta di jalan Allah. Kalau untuk urusan selera dia habis-habisan. Begitu untuk urusan jihad, untuk urusan Islam dia habis beneran. Ya, Masya Allah, ini akan diganti. Dan orang pelit itu termasuk penyakit yang paling buruk. Ya, orang pelit, kikir. Kalau orang Sunda, ada orang Sunda di sini nggak? Ya, gitu. Ya, ini orang Sunda. Kalau Sunda itu namanya semakin banyak. Ada pelit, kikir, kopet, poret, keket mekene, cap jahe, merepet, merekesa, mereketara, buntut kasiran, kumet tuh banyak. Namanya banyak banget, saking jeleknya, gitu ya. Nah, oke. Setelah itu kemudian Allah ganti, wala tadurru syai'a, dan kamu tidak bisa memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Ya, wallahu ala kulli syai'in qadir, Allah Maha kuasa atas segala perkara. Next. Ibnu Katsir menjelaskan di Juz'ah halaman 357 bahwasanya bersumber dari Mujahid, ayat ini sehubungan dengan sikap orang menyelisih Rasulullah SAW pada saat perang Tabuk. Ya, perang Tabuk itu pada waktu musim panas, buah-buahan hampir matang, merangsang mereka untuk duduk-duduk berteduh di bawah pohon sambil menikmati buah-buah. Tiba-tiba ada panggilan jihad. Dan perang Tabuk itu perang terakhir di masa Nabi. Juga pasukan terbesar di masa Nabi, yaitu 30.000. Nah, para ikhwan mungkin ada yang sudah tahu. Ada hal yang menarik, perang Tabuk ini 30.000 pasukan, jumlah yang sangat besar pada saat itu. Lalu ketika Rasul melakukan mobilisasi umum atau nafirul am, yuk daftar. Nah, berangkatlah beliau dengan 30.000 tadi. Ada 3 sahabat yang tertinggal, yaitu Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Mararah bin Rauf. 3 sahabat ini tidak berangkat bukan karena tidak punya semangat jihad, tapi terlalu pede dengan dirinya, ya, bahwa dia punya kendaraan yang bagus, lalu dia pun akan bisa menyusul, gitu ya. Maka masuk dulu ke kebun. Nah, rupanya apa yang terjadi? Ternyata keasikan. Nah, rencananya mau nyusul, ternyata buntutnya yang 30.000 itu lenyap, tak terlihat lagi, ditelan padang pasir. Nah, akhirnya memutuskan tidak jadi berangkat. Di perjalanan Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat. Yang ditanyakan adalah Ka'ab bin Malik, yang tidak pernah izin dalam jihad, yang tidak pernah absen dalam jihad kecuali perang Badar. Perang Badar karena awalnya memang tidak berniat untuk berperang, karena hanya untuk menjaga kafilah Abu Sufyan. Tapi akhirnya terjadi peperangan. Nah, Ka'ab bin Malik tidak hadir. Tapi selain perang Badar, Ka'ab bin Malik semua peperangan dihadirinya. Tapi perang ini tidak hadir. Alasannya tadi, karena berkeyakinan, saya urus sendiri ini, ya nanti kita nyusul. Ternyata, Masya Allah ya, inilah gangguan dunia. Sampai akhirnya, di tengah perjalanan, Rasul bertanya, Aina Ka'ab? Aina Ka'ab? Kemana Ka'ab? Kemana Ka'ab? Lalu kemudian seorang menyeletuk, Ya Rasulullah, tidakkah engkau tahu Ka'ab sedang sibuk dengan dunianya? Kira-kira para ikhwan, kalau ada yang bertanya begitu, amirnya nanya nih, kemana si Fulan? Tiba-tiba nyeletuk ada ngomong gitu, bagus atau tidak? Niatnya bagus atau tidak? Ya Rasulullah, tidakkah kau tahu dia sedang sibuk dengan dunianya? Ayo, bagus atau tidak? Hah? Kira-kira apa kesan yang terjadi saat itu? Menjatuhkan, betul nggak? Nih, ini pelajaran buat kita. Kalau ada yang seperti itu, maka para sahabat yang peka, dia langsung teriak, Wallahi ya Rasulullah, ma ra'aitu Ka'ab illa bi khair. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Ka'ab dalam keburukan. Saya tidak pernah melihat Ka'ab kecuali dalam kebaikan. Dihapus oleh itu. Maka Rasul diam, tidak melanjutkan. Nah, singkat cerita, perang Tabuk itu tidak terjadi kontak fisik. Kenapa? Orang-orang kafir melihat kaum muslimin berjalan begitu jauh dari Madinah ke Tabuk, ya, mereka gentar, musuh langsung gentar. Manusia model apa jalan dari Madinah, gitu ya. Masya Allah. Waktu ke perang Mu'tah saja 3.000 pasukan melawan 200.000, orang kafir sudah gentar. Ya, tapi kalau perang Mu'tah terjadi dulu perang fisik, ya. Bayangkan aja coba, 3.000 pasukan dari Madinah ke Mu'tah itu berapa kilo? Berapa kilo coba? Saya tanya tuh langsung ke supir, ya, waktu saya di Yordan. Saya tanya, supir, gitu ya, Saik, berapa lama, berapa jauh dari Madinah sampai ke Mu'tah? Jawabnya Pak, 1.400 km. Dan itu ditempuh sebagian besar sahabat berjalan kaki. Kita sudah pernah lompat 1.400 km. Masya Allah, luar biasa. Ya, ada yang berjalan kaki, ada yang satu kuda 3 orang. Maksudnya satu kuda tetek gantian, bukan satu kuda ditumbangi 3 orang, gantian.
Jarak sekian kilometer, sekarang aku naik. Yang lainnya jalan. Gantian. Masya Allah. Maka itu membuat dendam. Nah, tadi perang Tabuk selesai lah. Para sahabat pun kembali, orang kafir mundur. Maka ketika sampai di Madinah, Rasulullah SAW sholat ke masjid, masjid, kemudian beliau duduk di depan, lalu sahabat kumpul. Tiba-tiba satu persatu ada orang datang. Ya Rasulullah, mohon maaf, saya kemarin tidak ikut ke perang Tabuk. Rumah saya tidak terkunci, ya Rasul. Ya Rasulullah, mohon maaf, anak saya sakit. Ya Rasulullah, berbagai macam alasan disampaikan pada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk dimaklumi agar tidak disalahkan. Ternyata 80 orang ini notabene dia orang-orang munafik. Yang memang orang munafik itu pandai beralasan. Betul nggak? Tapi dulu, bukan sekarang. Kalau sekarang ya nggak jauh beda lah. Nah, 3 sahabat itu langsung merunduk gitu ya. Nggak berkata-kata. Dipanggil, ya Ka'ab, Hilal, Wamarroh, ta'al. Kalian bertiga kemari. Duduk di depan Rasul. Dengan penuh ya penyesalan. Ditanya oleh Rasul, kenapa engkau tidak berkata seperti mereka? Tidak menyampaikan ya alasan-alasan itu. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, engkau ini shadiq wal masduq. Engkau itu benar dan dibenarkan Allah. Bagaimana mungkin saya berdosa kepada engkau ya Rasul? Maka sekarang kami menyerahkan diri sepenuhnya kepada engkau. Jika engkau mau memaafkan adalah kehendak. Jika engkau pun memberi tahkim adalah kehendak. Ya. Akhirnya Rasulullah SAW mentahkim sahabat ini, ya dihukumi, disampaikan mulai hari ini atau mulai detik ini 3 sahabat ini tidak diucapkan salam dan tidak dijawab salamnya. Coba bayangkan Pak Ikhwan, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kita tidak disalamin, salam pun tak dijawab. Ya, akhirnya selesai itu bubar, Ka'ab pulang, Marrah bin Rabi pulang, Hilal bin Umayyah juga pulang. Nah, Ka'ab bin Malik sampai ke rumahnya. Assalamualaikum, tak ada yang jawab. Assalamualaikum, tak ada yang jawab. Karena berita itu sudah sampai kepada anak dan istrinya. Anaknya tuh, ayah, kalau mau masuk-masuk aja lah, katanya. Tapi kami tidak akan menjawab salam yang tidak dijawab oleh Rasulullah SAW. Kira-kira Pak Iwan gimana? Kalau kita salam tidak dijawab oleh anak dan istri kita, sedih luar biasa. Maka digambarkan di surat At-Taubah ayat 118, itu bumi terasa sempit oleh 3 orang sahabat. Berat. Nah ini masalah jihad. Nah terus saat seperti itu orang-orang kafir ngirim surat, ngirim surat ke Ka'ab. Ka'ab, aku dengar kau dikucilkan oleh Muhammad, katanya. Udah, datanglah kau pada kami, kau akan kujadikan pemimpin. Sudah ditagih pada tawaran jabatan. Gimana tuh? Kira-kira? Hah? Menggiurkan. Masya Allah. Coba. Tapi Ka'ab tidak. Tidak dikomentar ya. Nah. Dia cerita sehari, 2 hari. Sahabat Hilal bin Umayyah dan Marrah bin Rabi memang orangnya sudah agak sepuh ya. Jadi tidak ke masjid. Ka'ab bin Malik, walau dalam keadaan ditahkim, gak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Seperti kita, tidak ditahkim pun tidak sholat berjamaah. Apa ya? Ini mah dikali tahkim. Coba datang ke masjid, ada sahabat sedang kumpul, assalamualaikum. Para sahabat nggak jawab sebelum jelas siapa yang salam. Begitu dilihat Ka'ab bin Malik, bubar. Masya Allah. Kira-kira nikmat nggak itu? Luar biasa. Tuh, sampai seperti itu Pak. Sampailah sehari 2 hari, sampai akhirnya di hari ke-40. Hilal bin Umayyah dan Marrah bin Rabi, istrinya datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, suamiku itu sudah dalam keadaan uzur. Maka tidak bisa berbuat banyak kalau tanpa bantuan. Maka izinkanlah kami untuk tetap melayani Ka'ab dan Hilal. Rasul membolehkan selain hubungan suami istri. Jadi kalau urusan-urusan yang sifatnya fisik, duniawi, yang nyiapin makanan, nyuci pakaiannya masih dibolehkan. Kenapa? Mengingat 2 orang itu sudah uzur. Tapi Ka'ab bin Malik tidak dapat terus oleh Rasul. Karena orangnya masih muda. Nah, sampailah di hari ke-50 yang Ka'ab bin Malik menghabiskan waktu, nggak tinggal sholat berjamaah, di rumah senantiasa terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai di hari ke-50 turunlah surah At-Taubah ayat 117-118. Mengampuni Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah dan Marrah bin Rabi. Maka disampaikanlah berita itu dan para sahabat pun kemudian menyampaikan rasa selamat kepada Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik begitu mendengar berita itu, wah senang sekali. Kemudian dipanggil ke masjid, dan di masjid kemudian diumumkan oleh Rasulullah SAW bahwa Ka'ab bin Malik telah diampuni oleh Allah, ya, sehingga diterima tobatnya. 50 hari para ikhwan,
hampir 2 bulan. Nih, itu semua adalah akses atau merupakan dampak daripada meninggalkan jihad. Oke, ya. Nih, berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat. Infiru khifafan wa siqor. Berangkat badan lapang dan berat ataupun ringan. Berjalanlah kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Seperti siapa? Amr ibnul Jamuh. Amr ibnul Jamuh seorang sahabat yang pincang kakinya. Juga bekas daripada jihad. Ketika sudah dalam kondisi uzur, panggilan jihad masih terus terngiang-ngiang di telinganya. Satu saat akhirnya, begitu pada satu peperangan, Amr ibnul Jamuh berangkat, kata putranya, ayah, udahlah sekarang bagian saya. Biarlah saya anaknya yang melanjutkan jihad ayah. Ayah kan sudah kondisi uzur. Seperti itu. Oh, apa kata ayah? Nak, tidakkah kamu ingat akan firman Allah ini? Dalam keadaan berat dan ringan. Dulu ayah dalam keadaan ringan, sehat walafiat bisa berangkat. Sekarang ayah dalam keadaan berat pun harus berangkat. Akhirnya minta izin pada Rasul, diizinkan oleh Rasul. Dinaikkan oleh sahabat, naik ke atas kuda. Dalam keadaan kakinya pincang. Dan akhirnya ia menemui syahid di jalan. Ini, next. Nah, pengertian dari kata jihad fisabilillah dari kata jahada yujahidu jihadan. Artinya sungguh-sungguh. Al-jahda, al-juhdu maknanya adalah menguras ya, atau menghadapi berbagai macam kesulitan, dia mengerahkan kemampuan. Maka setiap ada kalimat jim, ha dan dal menurut Ragib Al-Asfahani itu mengandung unsur kesulitan dan tidak semua orang mampu menapakinya. Contoh ijtihad. Ada kalimat jim, ha dan dal, ya kan? Maka tidak semua orang boleh beristihad dan tidak semua orang mampu beristihad. Maka ini disebut mujtahid mutlak, itu disebutkan Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam itu semua mujtahid mutlak. Tidak bisa semua ikhwan, wah saya mau beristihad aja lah, nggak bisa. Emang punya kapasitas apa? Quran kagak hafal, hadis kagak hafal, mau istihad gitu. Bahasa Arab kagak ngerti, tafsir tidak paham, nggak bisa. Orang. Begitu pula kalimat jihad. Dr. Abdul Azam dalam kitab Tarbiyah Jihadiyah menyebutkan bahwa jalan jihad itu ibarat jalan yang terjal dan licin. Terjal dan licin, para ikhwan. Coba, jalan nanjak, licin, kira-kira banyak atau sedikit orang yang mampu menapakinya? Sedikit, nggak semua orang. Atau ibarat jalan terjal dan berbatu, juga sama berat. Itulah jalan jihad, sehingga tidak semua orang bisa melakukannya. Maka ketika akan kita diberangkatkan ke waktu kerusuhan Kupang waktu itu, ya kan? Itu kan ikhwan dikumpulkan. Akhirnya kesimpulannya yang diberangkatkan 3 orang, ya, dari Jawa Barat 1, dari Jakarta 1, dari Lampung 1. Alhamdulillah dengan segala keterbatasan kelemahannya saya terpilih untuk berangkat. Itulah pertama kali saya merasakan berada di medan konflik. Ya. Pulang dari Kupang, sebulan kemudian, nggak nyampe sebulan malah ya, kurang dari sebulan, meletus Ambon, ya kan? Maka kemudian imam memberikan surat seruan jihad. Maka ketika Ambon terjadi, itu mendengar imam betapa banyak orang-orang yang syahid, ya, maka kemudian imam langsung ke tengah masjid. Di masjid apa tuh? Imam kemudian berbaiat kepada Allah untuk jihad di jalan Allah. Disusul kemudian Ustadz Saifuddin berbaiat kepada imam untuk jihad di jalan Allah. Disusul oleh Ustadz Sirajuddin berbaiat kepada imam untuk jihad di jalan Allah. Lalu kemudian imam membuat surat seruan jihad dan dibuka pos-pos jihad di mana-mana. Masya Allah, para ikhwan. Mungkin para ikhwan waktu itu belum pernah baiat ya? Belum ya? Karena setelah itu ternyata itu bersamaan dengan peristiwa Sampit. Ya, tahun 99 kan? Nah, jadi makanya waktu itu dibagi 2 ini pasukan. Imam kemudian menyampaikan, nah saya masih ingat, saya diamanati Imam Muhyiddin Hamidi untuk menulis surat ke Presiden Habibie. Saya yang ngetik, saya yang konsep, lalu direvisi oleh Imam, ya sampai beberapa kali, revisinya pun lewat Pesimil. Karena Imam ada di Lampung, saya di Kemon Jeruk, di rumah Imam. Kirim, coret lagi, kirim lagi, koreksi lagi. Ketikannya pun ketikan manual gitu. Masya Allah ya. Nah, sampailah sudah fix, nah baru udah dikirimkan kepada Habibie. Apa yang menarik di situ kalimatnya begini, bahwasanya mohon pemerintah segera mengirimkan pasukan untuk mengamankan situasi Ambon. Kalau tidak, maka kami sudah menyiapkan 1000 mujahid. Artinya kompensasinya gitu ya. Kalau memang tidak diberangkatkan, kita sudah. Nah, kemudian itu dibukalah seruan jihad. Maka dari mana-mana banyak yang datang. Baik dari ikhwan yang sudah baiat maupun ikhwan yang belum baiat. Ya. Karena saya sering nunggu posko. Nah, ternyata ada sekitar yang paling banyak dari Lampung itu. Ada sekitar 600-an dari Lampung. Dari Jabodetabek sekitar 400-an.
Ya. Jawa Barat kurang lebih sekitar hampir 150. Nah, dan beberapa tempat lain, termasuk Jawa Tengah juga banyak. Pokoknya total yang terdaftar itu sudah lebih dari 2.000. Dan kita sudah menyampaikan kita akan ngirim 1.000 orang. Ternyata 2 minggu kemudian surat itu direspon. Karena desakannya bukan hanya dari kita, tapi dari pihak lain juga mendesak supaya pemerintah segera mengamankan situasi Ambon. Nah, akhirnya pemerintah mengirimkan 3.000 RPKAD dari Jawa dan Makassar. Kirim sana. Nah, itu. Akhirnya imam tidak jadi memberangkatkan segitu karena ada tungkapan tadi. Kalau pemerintah tidak kirim, kami akan kirim 1.000. Tapi prosesnya Pak Iwan, sejak terjadi kerusuhan itu sampai bulan Maret kita melakukan latihan setiap hari. Siang malam latihan, latihan fisik, ya, latihan strategi dan sebagainya. Nah, itulah. Nah, maka kemudian akhirnya karena tidak jadi dipilih lagi itu dari sekian banyak itu diberangkatkanlah ke Kalimantan ini 9 orang, diberangkatkan ke Ambon 13 orang. Alhamdulillah. Walaupun saya dengan segala kelemahannya terpilih lagi ke sana ke Ambon. Jadi merasakan nikmat. Nah, ini Pak Iwan, jadi memang berat. Maka saya sebelum berangkat, saya nulis surat. Nulis surat. Saya pesan kepada istri. Saya bilang, "Dek, ini surat tak buat. Kalau tidak kembali kepada keluarga, pasti akan kembali kepada Allah. Silakan suratnya dibuka. Tapi jangan pernah dibuka kalau belum ada berita syahid di jalan Allah." Disampaikan. Alhamdulillah pulang dari Ambon, suratnya masih utuh. Nggak berani buka. Orang amas kianat kalau belum apa-apa tiba dibuka gitu ya. Walau Masya Allah. Di situ ada wasiat isinya. Nah itu dan termasuk itu bagian daripada syariat ya. Kalau kita mau pergi jauh bukan hanya pergi untuk berjihad dalam artian ke medan perang. Misalkan Ustaz Ure Halwan mau ada amanat imam, Ustaz Ukhuwah ke Kupang misalkan ya, sebulan di sana bina para ikhwan. Nah, kan berarti lama tuh. Maka alangkah baiknya bikin wasiat kepada istri, kepada keluarga. Tuh. Itu termasuk bagian daripada syariat. Baik, next. Ya, jadi tiap kalimat jim, hal dan dal, kesulitan, kesukaran, kepayahan, maka tidak semua orang mampu melakukannya. Nah, lihat perhatikan. Jihad adalah dirwatus sanamihi, puncak dari amal. Karena jihad adalah tahapan terakhir setelah melewati 4 tahapan sebelumnya. Maka dalam hadis, wa ana amurukum bi khamsin, Allahu amarani bihina bil jamaah was sam'i wa ta'ah wal hijrah wal jihad fisabilillah. Jadi, dilalui dulu bil jamaah apa artinya? Hidup berjamaah, baiat terpimpin oleh imam. Maka ingat saat itu saya nunggu posko, ada 4 subat datang yang ternyata basicnya NII. Ya. Dia datang, saya tanya, "Kamu apa?" "Saya mau daftar jihad." Saya bilang, "Nah, atas dasar siapa? Atas dasar komando siapa?" Ada gitu ya. Sampai di sini. "Nah, kamu dari mana?" Ya, terus terang, dia aktivis NII. Saya bilang, "Imam kamu gimana? Ini kan imam harus terpimpin oleh imam." Dia bingung tuh. Katanya saya punya imam, tapi saya nggak pernah tahu. Gitu. Waduh, kacau gini. Akhirnya saya sampaikan, nah begini. Jelaskan ya tentang imam sir dan imam zohir. Gitu ya. Nah, dia paham, akhirnya, dah. Sekarang, kalau mau berjihad, maka harus terpimpin oleh imam. Dan syarat terpimpin oleh imam adanya baiat. Antum siap bergabung dengan baiat? Siap. Baiat semua. Udah gitu, lalu kemudian dia pulang ke kampungnya, sampaikan pada gurunya. Sambil bawa makalah dari saya. Dibuat. "Pak, ini makalah dari saya dapatnya tasik." "Siapa nih yang nulis?" "Tuh Ustaz Wahyudi." Gitu. "Undang ke sini," katanya. Diundang saya tuh. Oh, orang-orang ini kumpul situ. Termasuk gurunya yang 4 tadi. Terjadilah dialog. Alhamdulillah dibuka pintu hatinya oleh Allah, akhirnya mereka bela. Insyaallah. Masuk gurunya itu. Alhamdulillah. Sampai anaknya pun dikuliahkan di SCI gitu. Nah, itulah kisahnya ya, perkembangan seperti itu. Nah, para yang perhatikan, jadi adanya konsekuensi jihad itu setelah dalam jamaah. Dan tidak setiap orang yang sudah baiat itu pasti akan diturunkan ke medan jihad, tidak semua. Karena imam juga punya pertimbangan, ya kan? Nah, lihat dulu siapa awalnya. Insyaallah. Next. Oke, next. Itu sudah. Ya sudah paham lah itu mah sering gimana. Oke, lanjut lagi. Nah, lihat, tahap 5 jihad fisabilillah itu sebagai syarat terakhir untuk mendapatkan rahmat Allah. Lihat ayat dalam Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Udah hafal kan ayat ini kan? Udah hafal belum? Ya, coba baca sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah.
Wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim. Perhatikan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Wajahadu, dan mereka berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah. Jadi kesimpulannya berarti rahmat Allah ini bisa diraih dengan 3 syarat. Yang pertama, iman. Yang kedua, hijrah. Yang ketiga, jihad. Tidak bisa salah satu, ya, harus dilengkapi dengan 3-tiganya. Nah, next, Pak Iwan. Lihat, perhatikan. Kalau kita perhatikan ayat tadi, kaitannya dengan hadis ini, ana amurukum bi khamsin Allahumma nabiyina, ada bil jamaah, sam'i, ta'at, hijrah, dan jihad fisabilillah. Ada yang sama nggak? Yang samanya apa? Hijrah dan jihad. Maka kalau kita perhatikan, jadi iman itu mengandung 3 unsur. Orang iman itu 3 unsur di dalamnya, yaitu bil jamaah, sam'i, dan ta'at. Tidak disebut beriman kalau dia hanya baiat kepada imam. Karena syarat setelah baiat dilengkapi dengan taat, mendengar dan taat. Saya tanya pada antum para iman, apakah setiap orang yang berbaiat di zaman Nabi itu disebut sahabat? Hah? Belum tentu. Kenapa? Keluar lagi dia dari Islam. Ya, jadi karena tidak semua orang yang berbaiat kepada Nabi itu ada disebut sahabat, walaupun berjumpa dengan Rasulullah SAW. Kan definisi sahabat itu orang yang beriman, berbaiat kepada Rasul, dan berjumpa dengan Rasul, itu sahabat. Nah, orang munafik berbaiat kepada Rasul, berjumpa dengan Rasul, tapi hakikatnya dia tidak beriman. Dia berbaiat kepada Nabi, tapi tidak beriman. Ya. Maka menutupi kekafirannya dengan lisan yang diikrarkan dengan baik. Contoh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, yang terkenal kan gembongnya orang munafik. Dia tuh sebenarnya tidak ingin baiat kepada Nabi, ya. Istilahnya amit-amit dah kalau mau baiat kepada Muhammad gitu, ya. Tapi apa yang terjadi? Dia sebelum datangnya Rasulullah SAW ke Madinah itu menjadi cahaya di Madinah, cahaya di Yasrib. Dia ditokohkan di Yasrib. Tapi setelah Islam datang, orang-orang Yasrib banyak yang baiat kepada Rasulullah SAW, lalu Rasul hijrah ke Madinah, maka cahaya itu redup, ibarat lampu-lampu yang berada di siang hari, datang matahari hilang semuanya. Ini lampu ini manfaat kalau malam hari kan? Coba kalau siang hari dinyalakan, ada manfaatnya nggak? Enggak. Begitu pula orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay dan konco-konconya, nggak ada sama sekali manfaat setelah datangnya Rasulullah SAW. Nah, untuk kondisi ini, Abdullah mikir, waduh, kalau saya tidak bergabung dengan Muhammad, mesti akan dikucilkan, akan dijauhi. Udah, kalau gitu mengamankan diri, saya baiat aja lah kepada Nabi. Nah, itu baiatlah kepada Nabi. Nah, itulah kawan orang munafik. Hati-hati ya, mudah-mudahan tidak ada yang seperti itu di Cina. Oke, nah jadi itu berbedanya di situ ada kalau iman mengandung 3 unsur, bil jamaah, sami, dan taat. Maka orang yang beriman zaman Nabi hadir di majelis Rasulullah SAW. Orang-orang munafik beda dengan orang beriman. Kalau orang beriman tuh idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bila disebut nama Allah itu bergetar hatinya. Kalau orang munafik idza dzukirallahu wajilat duburuhum, yang bergoyang pinggulnya. Bukan hatinya yang bergetar, tapi pinggulnya nggak betah tidak. Nah, kira-kira kita gimana? Ya, diam lama-lama tuh nggak betah. Kenapa? Karena tadi di hatinya tidak terima. Oh, ini kok Ustaz kalau malah amat sih. Oh. Kalau dia nonton sinetron berjam-jam tidak merasakan bosan. Betul nggak, Bu? Bu, ibu-ibu begitu nggak? Di sono tapi bisa mau cerita sini. Kalau sini insya Allah enggak lah, nggak jauh beda. Ya, nah itu ya, jadi perhatikan. Next, lanjut. Nah, ini orang yang orang Badui, yaitu Banu Asad. Satu saat datang pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, amanah, akrimna wa atimna. Wahai Rasulullah, kami semua itu beriman. Maka berikanlah kemuliaan pada kami dan berikan makanan kepada kami. Jadi orang munafik, ya, yang minta fasilitas kepada Rasulullah SAW. Turun ayat ini sebagai jawaban. Ya, qalatil a'rabu amanna kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang Arab gunung, orang-orang Arab Badui berkata kepada Rasulullah SAW, amanah kami semua sudah beriman. Kata Allah, qul katakan Muhammad, lam tu'minu, kalian semua belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah oleh kalian aslamna, kami telah Islam. Apa tadi Islamnya? Berbaiat, tapi dia tidak beriman.
Maka tidak semua orang yang berbaiat itu adalah beriman. Tidak semua orang Islam itu beriman, tapi orang beriman pasti Islam. Nih ya. Kenapa disebutnya tidak iman? Walam yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena belum masuk iman ke dalam relung hatimu. Ya. Wa in tuti'u wa rasulah la yalidkum min amalikum syai'an. Kalau sejak kamu taat Allah dan Rasulnya, Allah tidak akan mengurangi pahala kamu dari amal kamu sedikit. Ya. Next. Nah, ini tingkatan jihad, Pak Iwan. Pertama, dari sebutkan jihadun nafs, jihad melawan hawa nafsu. Jadi ini ada 4 tingkatan. Pertama, berjihad untuk mempelajari ilmu dan petunjuk, yaitu mempelajari agama yang hak. Termasuk tadi, Pak Iwan merasakan ada gak yang merasakan berat untuk hadir pada malam ini? Saya pasti yakin ada, cuma mungkin tak kuasa mengungkapkan. Ya, malu kalau disampaikan gitu. Cuma di hatinya ada yang merasa buat, gimana sih? Nah, saya sudah mau shopping, malah suruh taklim. Mau tamasya, malah suruh taklim. Ada tuh di hatinya. Tapi ketika kita mampu mengalahkan, itulah jihad. Ya, menundukkan hati untuk memenuhi ketaatan kepada Allah. Nah, kemudian berjihad untuk mengamalkan ilmu yang telah diperolehnya. Ketika sudah tahu, itu juga berat juga untuk apa? Mengamalkannya. Oh, ya kan? Tahu. Tapi gimana ya? Imam sudah mengumumkan para ikhwan jamaah muslimin dilarang merokok. Bukan gitu. Masih ada nggak ikhwan merokok? Nah, tuh. Ya, nggak ada. Sekarang kan nggak ada ya? Alhamdulillah. Jadi Imam Muhyiddin Hamidi menyampaikan larangan itu di wilayah Sumatera Selatan. Ya. Tanggal 7 Februari 2007 jam 11 siang. Ya, itu disampaikan di Sumatera Selatan. Imam Shalom Mansur memberikan larangan para ikhwan yang sudah baiat merokok, larangan merokok, itu tanggal 14 Desember tahun 2014. 2014 di Cilengsi ketika beliau setelah menerima baiat massal. 14 hari Senin, 15 ya, 15 maaf. Jadi tanggal 12 beliau dibaiat, ya. 13 hari Sabtu, 14 hari Ahad, nah beliau hari Senin ya, tanggal 15. 14 ya, 15 2014, 15 Desember, 15 12 2014 gitu. Nah, itulah beliau sampaikan larangan, melanjutkan larangan Muhyiddin Hamidi. Tapi apa yang terjadi? Apakah semua ikhwan berhenti merokok? Enggak. Ada nggak yang tetap merokok istiqomah? Ada nggak? Ada kan? Sampai saya tahu waktu itu kan ada ikhwan begini. Ini gimana sih? Imam tuh apa sih? Larangan imam maksudnya haram, makruh atau apa imam tuh? Saya tanya, "Mah, ada ikhwan komentar, itu imam maksudnya melarang merokok itu maksudnya apa? Haram, makruh atau apa?" Atau kata imam begini, "Kenapa sih ikhwan tuh kayak Bani Israel?" Kenapa ikhwan tuh kayak Bani Israel? Banyak bertanya. Tuh. Padahal sudah jelas ayatnya, sudah jelas, udah sawi dawat. Sekarang para nabi merokok tidak? Enggak. Para sahabat merokok tidak? Siapa yang merokok? Orang-orang Indian. Tuh. Orang Indian yang merokok tuh. Di waktu itu tuh, waktu di Palembang, itu isi Umaru tuh yang ngirim surat ke imam. Ya, sebelum imam naik mimbar. Waktu itu dibaca oleh imam. Nah, suratnya begitu, imam mohon diberikan ketegasan, gitu ya. Bagaimana hukum merokok? Gitu ya. Karena banyak suami-suami kami yang masih merokok. Ya, akhirnya imam menyampaikan begitu. Imam melarang ikhwan jamaah muslimin merokok. Tapi tadi komentarnya ada yang kayak Bani Israel. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, berjihad untuk mendakwahkannya, mengajarkannya pada orang yang belum mengetahuinya, maka apabila dakwah ini tidak dilakukan, hal ini termasuk menyembunyikan ilmu yang telah Allah turunkan. Jadi kalau kita dakwah itu berkaitan kepada jihad. Kalau kita tidak berdakwah, itu berarti kita tidak berjihad. Dan kalau kita tidak berdakwah dengan apa yang sudah kita ketahui, berarti kita menyembunyikan kebenaran. Janji Allah gimana? Orang itu Allah akan melaknat mereka. Oh, para ikhwan nanti kaji surat Al-Baqarah 159 160. Ya. Innalladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda mim ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika ya'lamuhumullahu wa ya'lamul lainu. Allah akan melaknat orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Next. Nah, yang keempat, berjihad untuk sabar terhadap kesulitan di jalan Allah dalam berdakwah, juga sabar terhadap gangguan manusia. Oleh karena itu, orang yang berilmu mengamalkannya dan mengajarkannya, maka ia akan disanjung di sisi para malaikat Allah. Lihat dalam kitab Jalul Ma'ad fi Hadil Khairul Ibad. Next. Nah, yang kedua, jihadus syaitan, jihad melawan setan. Jihad jenis ini ada 2 tingkatan. Pertama, berjihad untuk membentengi diri dari serangan subhat dan keraguan yang dapat merusak iman. Jadi kalau kita ragu dengan sesuatu,
Jangan dilanjutkan. Karena kata Nabi, dak ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragukan dan ambil yang tidak meragukan. Ya. Para ikhwan, saya mulai kenal dengan rokok tahun 1979, kelas 5 SD. Ya, awalnya sih ngikutin bapak. Lama-lama akhirnya mandiri. Tapi setelah kena sibkoh dengan Islam, ya, saya dulu aktif di Ikhwanul Muslimin, kemudian juga aktif di NII, ya. Nah, dari situ saya menemukan, Masya Allah, satu kenikmatan tersendiri ketika kita bisa melepaskan rokok. Maka tahun 85, saya mantap bertekad talak 3 dengan rokok. Ya. Saya talak 3 betul, sampai sekarang nggak pernah silaturahim lagi. Oh, Masya Allah, ya. Jadi itu yang namanya tobat. Ya. Dengan tobat samal. Ya. Udah tobat, pedas, tapi coel lagi. Ya. Nah, itu Pak Iwan, ya. Yang kedua, berjihad untuk membentengi diri dan serangan keinginan yang merusak syahwat. Nah, ini harus banyak kita evaluasi, ya. Termasuk kemarin mungkin Pak Iwan dengar saya sakit 1 tahun lebih, ya. Ternyata saya evaluasi, saya mohon kepada Allah ditunjukkan apa dosa-dosa saya, Allah tunjukkan dengan poin nomor 2 ini. Rupanya masih ada kecenderungan para sahabat saya. Maka saya bertobat kepada Allah, dan karena berangsur-angsur setelah tobat itu berangsur-angsur disembuhkan oleh Allah. Jadi Masya Allah, ya. Nah, ketiga, jihadul kufar. Ya, jihadul kufar wal munafikin. Pada jihad ini terdapat 4 tingkatan. Ada jihad dengan hati, jihad dengan lisan, jihad dengan harta, dan jihad dengan jiwa. Next. Jihadul kufar melawan orang kafir, lebih khusus konteksnya dilakukan dengan tangan atau kekuatan. Sedangkan jihadul munafikin melawan orang munafik lebih khusus di konteksnya dilakukan dengan kekuatan lisan. Seperti dalam hadis, jahidul musyrikin atau jahidul munafikin, ya, bi amwalikum wa anfusikum wa alsinatikum. Nah, ketika kalimat wa alsinatikum maknanya berarti berjihad dengan lisan termasuk dakwah. Nah, ini ayatnya dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu jahidil kufar wal munafikin. Berjihadlah kamu kepada orang kafir dan orang munafik. Waghluz alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Bersikap keraslah kepada mereka, tempat mereka adalah neraka jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Next. Nah, ini keempat jihad, yaitu melawan tokoh-tokoh yang zalim, pelaku bid'ah dan kemungkaran. Jadi dengan tangan, bila tidak sanggup dengan tangan, dengan lisan, tidak sanggup dengan lisan, bukan dengan hati. Dan ingat ayatnya, hadis ini, Abdul jihad kalimatul haq inda sultani jahil. Paling utama jihad itu menyampaikan kebenaran kepada pemimpin yang zalim, kepada pemimpin yang keliru. Maka para ikhwan kalau ingin terhindar dari dengki, salah satunya adalah harus berani menasihati amir. Saya sering nasihatin imam, Ustaz Agus juga sering nasihatin imam, Ustaz Abu Hidayat juga sering nasihatin imam. Ya, kenapa maksudnya? Agar terhindar dari dengki. Karena kata Nabi kan, salasun la yudhil al-minat qalbu muslim. 3 perkara yang tidak akan terjadi kedengkian di hati seorang muslim. 1, ikhlasul amalillah, ikhlas beramalkan Allah. Yang kedua, wa munasahatu aimatil muslimin. Wa fi riwayat, wa munasahatu ulatil amri. Menasihati imam muslimin atau ulil amri. Kalau kita tidak berani nasihatin imam atau nasihatin ulil amri, maka akan dengki di hati. Maka jangan biarkan wali, jangan biarkan naib, jangan biarkan rois dalam kekeliruan dan kesalahan. Harus diluruskan. Dan jangan pernah takut karena mereka tidak punya surga dan neraka. Setuju? Ya. Saya di depan imam seperti itu sampaikan di pusat, di mimbar. Saya bilang, para ikhwan jangan beramal karena imam. Karena imam tidak punya surga dan neraka. Beramal karena Allah. Kadang-kadang ada imam kan gitu, ABS ya, asal bapak senang. Kadang AIS, asal imam senang. Oh, ketika imam kayaknya sungguh-sungguh banget. Ketika imam tidak ada, ala kadarnya. Ada wali, kayak orang semangat gitu. Begitu tidak ada wali, seenaknya. Untuk siapa dia beramal? Berarti untuk manusia. Yang ketiga adalah menetapi jamaah muslimin. Terhindar dari dengki. Jadi kalau kita sudah dalam jamaah tapi sudah dengki, kemungkinan 2 lagi belum dibuktikan. Belum ikhlas dalam beramal atau belum menasihati amir. Nah, silakan, selamat praktek. Next. Oke, nah ini jelas. Nah itu tadi sudah sampaikan. Next, langsung. Nah, fase-fase jihad kita yang diharapkan ketika masih fase di Mekah, ya, oleh Allah pernah tidak boleh. Nah, tapi kemudian setelah itu Allah perintahkan berjihad. Next, lanjut. Nah, fase diizinkan. Yang ketiga, fase diperintahkan. Jadi proses, tidak tiba-tiba, ya. Nah, lanjut. Fase diperintahkan. Nih, ditunjukkan kepada kaum musyrikin. Nah, lanjut lagi. Nah, ini keutamaan jihad para ikhwan. Orang yang berjihad itu senantiasa diberi petunjuk atau jalan oleh Allah, dihapuskan semua dosa kecuali hutang atau pulang ke rumah dengan ghanimah, dengan harta rampasan. Senantiasa mendapat pertolongan Allah dan rahmatnya dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nah, sehingga orang-orang yang rajin berjihad itu karena Allah bersertanya, maka dia tidak akan akrab dengan susah, tidak sering pusing dan tidak bertemu bingung. Ya. Kemudian dijamin masuk surga, mendapat kemuliaan said dan diberi rezeki di alam kubur.
selama berjihad dinilai sama dengan orang yang sholat malam dan puasa terus-terusan sampai ia selesai. Masya Allah. Kalau misalkan Pak Ahmad ada amanat imam, berangkat tuh, ada Iwan Polisi Antoni, di mana terkena bencana, amanatnya berapa lama imam? 1 bulan. Selama 1 bulan tuh dinilai sholat malam terus-terusan dan puasa terus-terusan. Next. Nah, untuk syuhada disiapkan 72 bidadari. Jadi para ikhwan yang belum pernah ta'adud, belum pernah poligami di dunia, jangan khawatir. Tuh, disediakan 72 bidadari. Ya, ibu-ibu nggak usah cemburu. Orang yang mati syahid nih, lihat keutamaannya, diampunkan dosanya sejak tetesan darah pertama, dapat melihat tempatnya di surga. Maka jangan heran orang mati syahid itu seringkali tersenyum, karena belum disurat perlihatkan, nih tempat kamu di surga. Masya Allah, ya, makanya tersenyum. Tuh. Akan dilindungi dari azab kubur, diberikan rasa aman dan dari ketakutan yang dahsyat pada hari kiamat, diberikan pakaian iman, dinikahkan dengan bidadari, dapat memberikan syafaat kepada 70 orang keluarganya, termasuk ikhwan kita yang baru syahid. Insya Allah akan Allah berikan syafaat, mampu memberikan syafaat kepada 70 keluarganya. Dia orang baik. Allah berfirman, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah akan memberikan balasan kepada neraka jahanam khalidan fiha, dia kekal di dalamnya. Wa ghadiba alaihi, Allah akan murka kepadanya. Kemudian wala'anahu, Allah akan melaknatnya. Wa adalahu azaban azima, Allah memberikan siksa yang sangat besar. Tuh, surat An-Nisa 93. Kalau surat Al-Maidah, orang yang membunuh seseorang bukan karena kesalahan, maka dia sama dengan membunuh seluruh manusia. Orang berikan kehidupan kepada orang yang sedang kesulitan sampai dia mampu berdiri, mampu hidup mandiri karena usaha dirinya, karena pertolongan darinya, maka dia sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Masya Allah, luar biasa. Next. Nah, sanksi tidak berjihad. Nah, saya nggak mau lah berjihad, termasuk ngaji malam juga nggak mau, misalkan gitu ya. Ini kan ngaji amat serang jihad ya gitu ya. Nih, diganti oleh Allah tuh dengan kaum yang lebih baik. Tadi 939. Mati dalam keadaan cabang dari nifak. Karena bersabda, "Mamata lam yaghzu wa lam yuhadis bi nafsihi matalan syubatin min nifak." Barang siapa yang tidak pernah berjihad atau tidak pernah terlintas di hatinya untuk pergi berjihad di jalan Allah, maka dia mati ala syubatin min nifak. Dia mati dalam keadaan cabang daripada munafik. Masya Allah. Maka tanamkan dalam hati, saya ingin menunggu giliran panggilan jihad. Ketika ada sesuatu dia segera dapat untuk berjihad di jalan Allah. Makanya dulu ketika mau ke Gajah kan orang-orang daftar dulu. Ya, tuh. Kemudian mendapatkan kehidupan yang sempit di dunia dan siksa yang pedih di akhirat. Beratnya siksa orang munafik, berat dasar jahanam. Mendapatkan tahkim dari Rasulullah seperti tadi Pak Abin Malik. Next. Nah, ini kisah agung para mujahid. Bahwasanya seorang mujahid agung yang tidak tandingnya. Beliau senantiasa berjihad di jalan siang dan malam. Malam harinya beliau berjihad dengan sholat malam yang sangat lama. Bacaannya panjang, berdiri lama sehingga bengkak kakinya. Pada beliau dimasuk. Maka saya bacakan ayat tadi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa beriman, bertakwalah kepada Allah. Wabtagu ilaihil wasilah, dan hendaklah setiap kalian mencari jalan-jalan yang akan mendekatkan diri kalian kepada Allah. Wajahidu fisabilihi, dan berjihadlah kalian di jalan Allah la'allakum tuflihun, agar kalian sukses dunia dan akhirat. Next. Nah, ini contoh Mus'ab bin Umair. Coba usia 18 tahun sudah diberangkatkan jadi duta di Madinah. Jadilah sukses di Madinah, berhasil dakwah. Next. Nah, itu ya. Di tahun 8 Hijriah, ada Haris bin Umair al-Azadi mengirim risalah surat kepada Raja Romawi. Di perjalanan dicegat oleh Surabil bin Amr al-Ghasani, lalu diikat dan dibawa ke hadapan raja, lalu dibunuh. Nah, inilah yang melatar belakangi kemudian perang Mu'tah, karena putusan Rasul dibunuh oleh Raja Ghosan. Lalu kemudian beliau kirim 3.000 pasukan dengan itu komandan pertama Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib bin Abdullah bin Rawaha. Next. Nah, lawan 200.000 dimenangkan Allah, ya. Yang puncaknya nanti setelah 3 orang syahid, Khalid bin Walid lah yang kemudian menyelamatkan para sahabat, sehingga peperangan yang begitu banyak 3.200, tapi yang syahid hanya 12 orang. Luar biasa. Next. Nah, kesimpulan. Sudah selesai ya? Kesimpulan. Pembahasan tentang jihad fisabilillah secara komprehensif memerlukan waktu dan maroji yang lengkap. Karena luasnya permasalahan tersebut, namun demikian, walaupun waktu dan penulis sangat terbatas, tetap berharap masa ini memberi manfaat kepada pembaca. Secara garis besar, dan makanya dapat disimpulkan sebagai berikut. 1. Jihad adalah jalan terjal yang licin dan berbatu, sehingga hanya orang-orang tertentu yang dapat melaluinya. Next. 2. Jihad multikrisis peradaban. Multikrisis peradaban sangat mempengaruhi pikroh, pemikiran, dan harukah atau gerakan umat ini. Hal tersebut harus dihadapi dengan kesungguhan dan kemampuan. Maka dalam hal ini, peran jihad fisabilillah sangat menentukan untuk terjadinya syahwah Islamiyah, kebangkitan Islam. Sehingga terwujudlah izul Islam wal muslimin, itu kejayaan Islam dan kebahagiaan kaum muslimin. Yang ketiga, untuk meraih kejayaan dan kebenaran dalam mengaplikasikan hakikat jihad fisabilillah, kita harus menuju pada generasi awal Islam
yang mana Imam Malik menyampaikan la yaslu akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awaluhu. Tidak akan pernah kita bisa menata akhir peradaban umat ini kecuali dengan cara bagaimana orang terdahulu telah melakukannya. Maka Nabi berpesan, "Wa'alaikumis sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin ummati." Jadi kita mengikuti sunnah Rasulullah SAW bukan hanya berjamaahnya saja, tapi muatan isi dalam jamaah pun harus diwujudkan. Termasuk takliful qulub, kepedulian dan sebagainya harus diwujudkan. Kalau kita ingin bersama mereka. Nah, next. Nah, hakikat kemenangan seorang mujahid memenangkan spiritualitas cinta kepada Allah Rasul dan jihad fisabilillah. Kemudian mengalahkan setan sehingga terhindar dari keraguan, selalu fokus dan terbimbing kepada jalan yang benar. Kemenangan melawan orang-orang munafik, istiqomah di jalan jihad, lalu kesungguhan berkorban dengan anfus dan anwal, dengan diri dan harta. Next. Kemenangan dalam pemikiran, kehancuran musuh karena berpihak kepada Allah, kepada mujahidin. Allah berpihak kepada mujahidin. Kerugian atas orang kafir, kenikmatan syahid dari jalan Allah, kemenangan saat pertempuran di medan jihad, hanya putus dan istiqomah dalam tauhid serta iltizam dalam jamaah. Itulah kemenangan. Nah, oke. Nah, ingat kalimat ini al-fadlu lil mubtadi wa in ahsanul muqtadi. Keutamaan bagi orang yang memulai walaupun yang berikutnya lebih baik. Siapa yang memulai jamaah di sini? Ya, siapa? Pak Zainal Abidin. Ya? Nah, Bapak Suni juga. Orang-orang itu lebih utama di sisi Allah Azza wa Jalla daripada kita semua. Walaupun kita gerakannya mungkin jauh lebih baik menyempurnakan beliau, tapi yang paling utama di sisi Allah adalah mereka. Rasulullah adalah orang yang paling utama, walaupun para sahabat Umar bin Khattab bisa membebaskan Baitul Maqdis, ya kan? Begitu pula Imam Ali Al-Fatah sebagai yang perintis dan merintih kan gitu. Itu lebih utama di sisi Allah daripada yang berikutnya. Maka jangan pernah melupakan sejarah. Orang terbilang jas merah, jangan suka melupakan sejarah. Wallahu alam bisawab.